Podcast Network Asia. Tidak peduli seberapa besar masalah yang kamu hadapi, kamu tetap punya pilihan untuk menjalani hidup yang kamu inginkan. Misalnya dengan langkah sederhana untuk berpikir dari sisi yang positif. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana pikiran positif bisa mengubah hidup. Apakah kamu sering mengeluh atas hidup yang kamu jalani sekarang? Misalnya karir yang gitu-gitu aja, jualan susah banget, dan teman kerja yang nyinyir. Mayoritas orang mungkin setiap harinya berjuang melawan masalah yang ada dalam hidupnya. Bagaimana bila kita bisa membebaskan diri kita dari semua hal tersebut melalui hal kecil sederhana, yaitu berpikir positif? Ingat, semua dimulai dari pikiran, lalu pada akhirnya menjadi kenyataan. Ada latihan yang menarik. Kunci dari kebahagiaan yaitu bebaskan hati kamu dari kebencian dan pikiran kamu dari kecemasan. Hidup sederhana, jangan terlalu berharap, dan perbanyak memberi. Coba lakukan ini selama seminggu dan kamu akan kaget atas hasilnya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, pikiran akan membentuk kenyataan. Apakah kamu pernah ditanyain, gimana sekarang? Lagi sibuk apa? Bisnis gimana? Karir oke nggak? Apa jawaban kamu? Mungkin mayoritas orang bilang ya gini-gini aja, biasa aja lah. Atau bahkan malah curhat soal lingkungan kerja yang buruk, jualan yang susah laku, dan sebagainya. Penulis berpendapat ketika kita fokus pada hal yang negatif, maka hal ini bisa jadi kenyataan. Mungkin fenomena ini seringkali dikenal sebagai self-fulfilling prophecy. Hal ini terjadi ketika seorang memprediksi atau mengharapkan sesuatu dan prediksi atau harapan tersebut menjadi kenyataan hanya karena orang itu percaya. Misalnya begini, kamu diterima di tempat kerja yang baru, tapi kamu merasa inferior dan punya persepsi kalau rekan kerja di tempat kerja nggak suka sama kamu, lingkungannya toksik, dan sebagainya. Pikiran negatif ini mungkin saja jadi self-fulfilling prophecy. Ketika kamu punya persepsi negatif, maka hal ini bisa mempengaruhi perilaku kamu sehari-hari. Pada akhirnya, apa yang kamu pikirkan mungkin saja jadi kenyataan. Namun tenang saja, kamu masih punya pilihan kok. Cobalah belajar untuk lebih percaya diri. Kemampuan ini dapat membentuk masa depan kamu ke arah yang lebih baik. Misalnya, penulis kenal dengan seorang pria yang sudah kehilangan segalanya, tapi berhasil bangkit dan terus bergerak maju hanya karena pria tersebut berhenti sejenak dan menuliskan semua hal positif yang masih ada dalam hidupnya. Dengan fokus pada hal yang positif, maka hal ini juga bisa mengubah pemikirannya, lalu pada perilakunya, hingga akhirnya hidupnya pun berubah. Saya tahu hal ini memang tidak mudah, tapi bukan berarti kita menerima saja semuanya tanpa berbuat apa-apa. Ada latihan yang menarik. Pertama, coba cari tahu ke dalam dirimu sendiri. Kenapa kamu punya perasaan tidak berdaya? Kedua, coba ubah perasaan tersebut ke arah yang lebih positif. Lakukan terus-menerus. Ketika kamu bangun tidur, melihat ke cermin dan ucapkan kata yang positif. Lalu ketika di malam hari sebelum tidur, coba katakan kepada dirimu sendiri hal positif apa saja yang terjadi di hari itu dan hal apa yang ingin kamu capai keesokan harinya. Saat ingin menjalani sebuah pertemuan yang penting, katakan kepada diri sendiri dengan penuh keyakinan kalau kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Semua hal ini akan memberikan kamu energi untuk menjalani hari dengan lebih baik. Kedua, memilih untuk berpikir positif. Apakah kamu pernah merasa kewalahan atas masalah hidup? Mungkin saja ada masalah yang sangat nyata dan mendesak, misalnya berkaitan dengan kesehatan atau dengan hutang. Namun yang paling penting adalah sikap kamu dalam menghadapi masalah tersebut. Tentu saja, pikiran positif bukan artinya kamu tiba-tiba langsung sembuh atau hutang kamu hilang. Nggak begitu. Namun ini merupakan langkah kecil untuk mengubah perilaku.
yang pada akhirnya hidupmu ikut berubah. Ketika hidup kamu dipenuhi hal yang positif, maka kamu akan punya energi yang cukup untuk mengatasi masalah yang datang dalam hidupmu. Ada fakta yang menarik. Seringkali kita menganggap situasi kita yang buruk saat ini karena faktor yang berada di luar kendali atau kita sedang tidak beruntung. Namun faktanya, dunia yang kamu rasakan sekarang itu nggak nyata, tapi merupakan hasil pikiran tentang pengalaman hidupmu sendiri. Contoh sederhananya gini, 2 orang sedang dalam perjalanan di dalam bus. Orang pertama merasa perjalanannya sangat menarik, sedangkan orang kedua merasa perjalanan itu sangat buruk. Kenapa situasi yang sama tapi memiliki persepsi yang 100% berbeda? Ternyata, orang pertama duduk menghadap ke jendela di mana ada pemandangan yang indah. Tapi di sisi lain, orang kedua duduk menghadap bebatuan. Terkadang hidup kita tergantung bagaimana kita melihatnya. Penulis punya teman yang disebutnya sebagai obstacle man. Setiap kali ada ide baru, orang itu selalu melihatnya dari sisi yang negatif. Sebagai seorang direktur, ketika anggota timnya membawa sebuah ide, pikiran si obstacle man fokus pada hal apa saja yang bisa membuat ide itu jadi gagal. Orang itu selalu bilang, tunggu bentar, coba kita semua berpikir rintangan apa aja yang akan muncul. Ketika ada anggota tim baru yang bertanya, kenapa sih dia berpikir seperti itu? Si obstacle man menjawab, kalau kita harus realistis dan melihat rintangan apa saja yang akan muncul dari proyek tersebut. Gimana menurut kamu? Tentu saja, mengidentifikasi resiko apa saja yang muncul memang penting. Tapi di sisi lain, jangan terjebak di sana. Kenapa? Karena tidak ada rintangan yang tidak bisa dilalui ketika kita punya kepercayaan dan keberanian untuk mewujudkannya. Apa yang harus dilakukan? Ketika menemui rintangan, itu jangan ngeluh. Hadapilah dan cari solusi. Ketika kamu berharap hal buruk akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Namun ketika kamu berharap hasil terbaik, maka kamu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ini merupakan langkah awal untuk sukses. Ketiga, cemas atas masa depan. Apakah kamu sering merasa cemas soal masa depan? Kamu sering kali khawatir soal keuangan atau kesehatan. Hal ini tentu saja dapat dimaklumi. Namun apabila kamu melakukannya terus-menerus, hal ini bisa berdampak buruk pada hidup yang kamu jalani. Kebiasaan ini bisa buat kamu jadi stres dan menguras energi di dalam pikiran. Dalam jangka panjang, stres yang berat bisa mengakibatkan berbagai penyakit serius, misalnya penyakit jantung dan sebagainya. Anehnya, kamu sudah pusing atas sesuatu yang belum tentu kejadian. Ini yang biasa dilakukan banyak orang sehingga mereka terbiasa untuk cemas. Misalnya, ketika bertemu orang baru, lalu sudah ada pikiran, aduh, kayaknya dia nggak suka deh sama saya. Hal inilah yang menghambat kamu untuk sukses. Terus apa solusinya? Penulis memberikan saran, cobalah menutup mata sejenak dan bayangkan kalau kamu sudah punya solusinya. Latihan ini akan mengurangi kecemasan yang kamu alami dan mendorong tubuh untuk memproduksi efek yang positif. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, pikiran bisa jadi kenyataan. Ketika kita fokus pada hal yang negatif, maka hal ini bisa jadi kenyataan. Mungkin fenomena ini seringkali dikenal sebagai self-fulfilling prophecy. Hal ini terjadi ketika seseorang memprediksi atau mengharapkan sesuatu dan prediksi atau harapan tersebut menjadi kenyataan hanya karena orang itu percaya. Kedua, apa yang kita alami belum tentu kenyataan yang sebenarnya. Seringkali kita menganggap situasi kita yang buruk saat ini karena faktor yang berada di luar kendali atau kita sedang tidak beruntung. Namun faktanya, dunia yang kamu rasakan sekarang tidaklah nyata, tapi merupakan hasil pikiran tentang pengalaman hidupmu sendiri. Ketiga, berhenti cemas setiap saat. Mayoritas orang seringkali khawatir soal keuangan atau kesehatan. Hal ini tentu saja dapat dimaklumi. Namun apabila kamu melakukannya terus-menerus, hal ini bisa berdampak buruk pada hidup yang kamu jalani. Kebiasaan ini bisa buat kamu jadi stres dan menguras energi di dalam pikiran. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Halo teman-teman, Erwin Parengkuan di sini. Bagaimana? Menikmati dong podcast yang baru saja didengar. Saya juga ingin mengundang teman-teman untuk menikmati podcast yang akan saya ajak teman-teman belajar bersama-sama, mengenal diri,
mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar tentang hidup, belajar menjadi orang yang lebih sukses. Karena banyak sekali rahasia-rahasia, jurus-jurus atau tips yang akan saya bagikan. Saya tunggu ya. Ini semuanya untuk pengembangan potensi-potensi diri kita. Ayo bergabung di EP Pod. Sampai jumpa. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.